Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zakia SPDI CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Biren. Berikutnya, saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 tentang praktik coaching. Di sini saya akan mewawancarai sejawat saya yang bernama Bapak Wildamis Daya. Beliau adalah seorang guru yang mengampu mapel IPA dan kami akan melaksanakan wawancara praobservasi. Terima kasih banyak, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bunda? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu kita wawancara sebentar ya. Ya boleh. Jadi tujuan kita melakukan wawancara ini adalah saya ingin melihat ini sejauh mana perkembangan Bapak di dalam kelas nanti saat membersamai siswa-siswa ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Nah, Bapak rencana melakukan pembelajaran berikutnya kapan? Besok ya. Jadi besok nanti saya izin ikut Pak ya, kita observasi ya. Nah, jadi di sini nanti saya sampaikan yang ingin saya lihat. Tujuan pembelajaran Bapak nanti apa Pak? Melalui pembelajaran nantinya saya ambil itu siswa mampu menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan serta yang contohnya. Jadi siswa mampu menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan serta contohnya. Nah, untuk area pengembangan yang tidak dicapai Pak, apa itu? Targetnya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah area pengembangan yang tidak dicapai apa Pak? Itu yang pertama keaktifan siswa, metode pembelajarannya diskusi dan pengelolaan kelas. Jadi di sini ada 3 titik ya, pengelolaan kelas sama keaktifan siswa dan metode pembelajaran yang dilakukan. Oke, untuk menerapkan semua itu Bapak melakukan strategi yang disiapkan bagaimana Pak? Saya menggunakan video pembelajaran yang menjelaskan tentang bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Dan siswa di sana melakukan pengamatan langsung di depan. Kemudian siswa melakukan diskusi kelompok dan setelah itu mereka mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi nanti mereka saling mempresentasikan secara bergantian ya. Oke Pak, baik, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita setelah wawancara kita hari ini saya akan melihat observasi di kelas dan setelah observasi nanti kita akan melanjutkan dengan wawancara pasca observasinya Pak ya. Terima kasih banyak waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapat berkah hari ini dan jauh dari godaan setan, mari kita berdoa dimulai. Baik, sekarang Bapak melakukan presentasi atau absen. Siapa-siapa yang tak hadir, Askia, Hadir. Elvina, Hadir. Elvina, Ilhamdi, Ismail, Marlina, Miftahul Jannah, Muhammad Arif, Hadir. Nia Ramadhani. Ada kabar? Enggak Pak. Nurliza, Sayyidina,
Ada jumlah. Hadir. Dul Khairi. Hadir. Okey. Baik. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya. Perkembangan pada tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari bagaimana proses tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Jadi kita ambil di sini secara vegetatif dulu, dan nantinya bagaimana cara vegetatif itu sendiri dan beberapa macam yang ada pada vegetatif itu akan kita bahas nantinya. Paham ya? Akan kita buat kelompok bagaimana caranya, dan akan Bapak tayangkan videonya bagaimana proses pertumbuhan itu sendiri. Ya, apa ciri-ciri makhluk hidup kira-kira? Anak semuanya ada dulu. Ciri-ciri makhluk hidup. Nafas lagi. Bergerak belum? Berkembang biak. Peka terhadap bangsaan. Bagus ya. Sekarang kita lanjut, itu masalah pertumbuhan. Itu pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi pertumbuhan pada tumbuhan itu ada dua macam, yaitu secara kawin dan secara tidak kawin. Jadi kita di sini mempelajari masalah secara tidak kawin, atau istilah lain aseksual, tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, jadi istilahnya di sini vegetatif, ya. Jadi anak semuanya perhatikan, di sini ada Bapak tampilkan video. Nanti dalam video ini akan dijelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jika ada belum apapun boleh di depan ya. Nah, sini ada pertumbuhan. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berkelompok. Contohnya adalah ini, leher, muka, dan kecilan bayi. Ketika kita ingin menentukan kita bisa memotong sedikit lemaknya dan menundukkan jari ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu menyebabkan perkembangan manusia. Contohnya adalah contoh. Mengusahakan dalam tanaman berakar dari tanaman adalah penyebab kulit batang. Kamu membentuknya dengan tanah umum sehingga akan dapat tumbuh pada bagian menentukan vaksinnya menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan orang. Nah, jadi batang singkong kami bakar. Lalu tinggal memutarkan saja ke tanah, dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Dan ini bukan jeniskan batang, namun jeniskan daun. Jadi kalau tinggal mencapai daunnya dan menanam air ke tanah. Contohnya adalah mencapai bebek. Selanjutnya sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, benar ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara yang sambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk membandingkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Tidak ya? Beruntung, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau melindunginya. Kemudian digunakan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara umum adalah
Oke, sudah diperhatikan? Sudah. Sudah, jelas sekali ya. Ya. Jadi di sini ada perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Jadi tadi ada spora itu tanpa bantuan manusia. Dia tumbuh sendiri. Contoh tadi ada pak pakis, ada paku satu lagi. Ya, dia biasanya tumbuh di daerah yang mempunyai kelembapan atau suhu yang tinggi, kelembapan tinggi, ya, sehingga dia tidak ditanam. Tumbuh di dekat daunnya, dari spora itu jatuh ke tanah dan berkembang menjadi individu baru. Oke. Sekarang kita bagi kelompok. Kita ada 11 orang ya. Kita bagi kelompok 3 orang. 3 kelompok aja. Ya. Nah, jadi 3 kelompok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ya. Jadi yang nomor 1 jatuh di kelompok 1, yang nomor 2 jatuh di kelompok 2, yang nomor 3 jatuh di kelompok 3. Jadi duduk di 3 bagian kelompok. Di sini 1, 2, 3. Cari teman yang sesuai dengan nomor urut masing-masing. Ya. Jadi tugas kita nantinya, kalian di sini ada, ini ada LKS atau lembar kerja. Dijawab sesuai dengan hasil pengamatan yang barusan diamati di depan. Kak, silakan nomor yang nomor 1. Di sini kelompok 1, kumpul di sesama kelompok 1. Kelompok 2 sesama kelompok 2, kelompok 3 sesama kelompok 3. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, nanti ya. Jadi ini yang cuma 3 sebelah sini, 1 sebelah sini, 2 di depan. Kapten, Arif dari nomor 2, si Heri dari, ya. Jadi tugasnya sebenarnya memang tidak jelas ini. Bentuknya wilayah dari kita. Jadi jadi di sini boleh di depan. Jadi kok ini dong. Ya, ini kan depan. Kak, kamu yang kamu buat. Ini ada LKS. Ini perhatikan di soal. Halo. Kami nak kelompok dulu. Nah, itu dilengkapi tabel berikut dengan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Di sini ada bawang merah, singkong, jahe, stroberi, kentang, cocok bebek, pisang, bambu, tebu. Kemudian bagian yang ditanam. Ini kasih conteng ya. Kasih conteng, misalnya daun kita tanam, nanti conteng di daun. Apakah dia buatan manusia atau bantuan manusia atau memang alami? Payah bantu manusia. Di conteng alami. Kalau memang dia tumbuh alami begitu tanpa bantuan manusia, conteng dialami. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan menjelaskan bagaimana itu dijelaskan dan ada contohnya, sebutkan contohnya. Sumbernya ada di buku juga. Pak video dan istilah. Nah, kalau kita kembali tidak perlu ya. Silakan kerjakan bersama-sama, sama-sama bekerja untuk kelompok. Yang kali menuju presentasi ke depan atau membacakan hasil yang sudah dikerjasama dan sama-sama bekerja. Kamu lagi, kamu kan? Ini buku halaman. Di halaman 20. Di
Di buku halaman 20. Ini di sini ada sumber. Ya kan? Ini bagian bawang merah. Apa yang ditanam? Umbi. Karena punya yang berlapis-lapis tadi ya. Bawang tadi. Nah, yang ditanam berarti apanya? Kemudian dia ada buatan manusia boleh nih. Jadi sama. Ini kan ada di sana. Pak Indra di kanan. Singkong tahu banyak singkong cukup. Ada buatan, ada alami. Dan alami kebalikan. Dibantu berarti nyalami anak. Bantu ya. Anak itu dong. Mudah sebenarnya. Memang pemahaman bahasa saja yang belum begitu paham. Ya, Isma ya, siap kelompok Isma? Belum. Waktunya 5 mau di berarti alami adalah nampak tanggapan relatif alami. Yang berapa? Dendam. Kalau kecil. Beri kelompok kami. ya, silakan. Cara bacanya ini misalnya bawang merah dari bagian yang ditanam bagian apa gitu ya? Bawang merah. Aduh, kan yang lain-lain. Tanam umbi, alami, singkong, akar, alami, jahe, Anda ya. akar, alami. Ditanda terus di mana yang itu yang perlu kalian ganti ya apa? Janggal. Terus tadi. Umbi jalan, kacang, alami, strawberry, Tolong. alami, kacang, akar, alami, cocor bebek, daun, alami, pisang, tolong, alami, Pisang ya, tanda ya. Tanda terus masalahnya, kurangnya. bambu badang, alami, bambu badang, alami. Jelaskan bagaimana cara berkembang biak vegetatif alami dan cara vegetatif buatan beserta dengan contoh masing-masing. Vegetatif alami jeruk, cocor bebek, jahe. Vegetatif buatan congkok diurut kembali dengan cara dibantu oleh manusia. Oke. Terus. Tidak. Setelah kita melakukan diskusi kelompok barusan, jadi semua ini bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri dibagi dua jenis. Yang pertama dengan cara kawin atau seksual, dan yang kedua dengan cara aseksual atau secara tidak kawin. Sementara yang tidak kawin itu sendiri yang disebut dengan vegetatif itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama vegetatif buatan dan vegetatif alami. Yang alami itu sendiri dia tanpa bantuan manusia, dan yang buatan itu dibantu oleh manusia untuk tumbuh dan berkembangnya. Paham semuanya? Paham.
Oke, sampai di sini untuk hari ini pembelajaran kita.